Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Kali ini aku akan membuat video reaction dari channelnya Rukun Indonesia tentang kisahnya Koh Denis, yaitu Ustadz muda yang lagi viral ya guys, yang lagi berseliweran di TikTok, di YouTube dan Instagram. Jadi sangat menarik sekali kalau kita reaction videonya, jadi kita tahu bagaimana Koh Denis mendapatkan hidayah. Ternyata guys, beliau mendapatkan hidayah di meja judi. Penasaran kan? Yuk mari kita tonton bersama-sama. Karena masih ada kasta-kasta, kalau ada orang dibayar 100 baht buat bunuh orang tuh masih mau di sana. Astagfirullahaladzim. Karena nggak ada hukum, bener-bener nggak ada Ya, hukum. Nggak ada hukum ya. Kalau misalkan orang transaksi narkoba itu harus nyewa hotel, di sana itu tukang ojek gitu ya. Kalau misalkan belinya sedikit, kan mesti dipisahin kan dari kantong dia yang banyak. Itu di pinggir jalan dipisahin. Waktu itu 2015 Pinggir sudah jalan. ada sekitar Nggak takut 4.000 ditangkep orang ya? Indo di sana. Ya karena emang nggak ada hukum Di ya. tempat yang sengaco itu ya sudah mulai waktu itu mulai nyari masjid, sudah mulai sholat. Bahkan kayaknya mungkin saya satu-satunya Udah mulai orang sadar. yang nonton video kajian di kasino. Untuk gajian dikasih no. Waktu itu mulai nontonin Agim Astagfirullahaladzim. terutama. Oh, nonton Agim. Menangin kan kalau Agim. Iya. Cuman masalahnya abis kalah judi, teman-teman masih kalah main. judi. Ya udah lumayan lah gue nonton video kajian dikasih. Tapi ya akhirnya sama. Iya ini udah bener. Wah ini memang bener datang sama. Alhamdulillah. Nah, yang disampaikan Tidak udah ya. bener nih. Tapi ya lemahnya iman itu tadi untuk meninggalkan. Kalau ninggalin gimana? Sampai akhirnya ada satu bahasan di situ disampaikan. Kalah dong sama janin. Maksudnya gimana? Kita tahu janin itu di dalam perut ibu kan sudah perlu nutrisi. Ya betul. Tapi ibu kita makan pete, makan jengkol, makan keredok, makan apapun, ya, diubah oleh Allah melalui metabolisme tubuh masuk melalui plasenta. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki yang mendatangi janin. Terus kamu Denis udah bisa sholat, udah bisa minta, udah bisa kerja, udah bisa mohon ke Allah, udah bisa sujud, segitu ragunya sama Allah. Masya Allah, hidayah ya. Jadi Merinding guys, merinding. ya udah pulang fix berangkat, pesen tiket pulang. Gua keluar dari dunia ini, bilang ke teman-teman yang di sana. Berapa lama dari ketika nonton Agim sampai akhirnya pulang? Sekitar paling beberapa pekan ya, 2-3 pekan. Oh, itu meninggalkan semua? Meninggalkan itu pun juga karena pengen di akhir itu ada slack memang dengan orang si Hongkongnya itu, walaupun bisnisnya masih jalan. Jadi mereka masih ada sangkutan hak kami yang belum diterima, ya. Makanya kenapa sampai nungguin sampai ada beberapa pekan lagi nungguin itu, mereka mau settlein itu nggak, ya. Karena kalau misalkan nggak ada masalah itu pesen tiket besok langsung pulang. Langsung pulang. Ya, kalau karena malu sih diomongin kayak gitu, masih ragu sama Allahnya. Berarti semua yang di sana ketinggalan semua itu? tinggalin semua makanya Masya Allah. jadi akhirnya mereka yang banyak masih, mudah-mudahan dia takutnya masih jadi dosa jariahnya saya, naudzubillah, mohon doanya ya. Tapi akhirnya pulang waktu itu 2015 Maret 2017 Masya Allah. Pulang. dengan niat udah mau memperbaiki diri, mau belajar lebih lanjut, walaupun waktu itu belum kepikiran malah menyampaikan seperti ini gitu. Cuman pengen tenang, pengen lepas dari itu semua, sudah tahu itu semua salah, dan sudah tahu bahwa apa yang diajarkan Islam itu benar, kebenaran. Iya betul. Itu nyampe konsekuensi yang ditanggung itu gimana? Langsung. Karena posisi saya cukup tinggi di saat itu, jadi nggak harus pulang yang harus dipatahin tangan dulu atau potong jari itu, nggak nyampe ya. Jadi bahkan salah satu yang bikin pulang memang waktu itu kan orang, saya ngelihat sekeliling, orang yang di dunia itu setinggi apapun, sebesar apapun dia jadi bandar yang udah paling kaya kayak gimana pun, nggak ada yang happy ending. Ada yang ditinggal anak istrinya, ada yang dia nyicip pun bangkrut, ada yang akhirnya dia kecanduan obat-obatan, mati overdosis, ada yang mohon maaf udah kena penyakit kelamin. Karena pilihannya orang cuma 3 di sana. Uang tuh habisnya antara cuma 3, antara kecanduan obat, kecanduan judi, atau diporotin seksi dancer. Cuma itu doang. Ya. Dan nggak ada yang happy ending semuanya. Iya betul. Dan waktu itu diri ini pulang jujur masih bawa duit ratusan juta. Dan ya udah, datanglah pertolongan Allah. Allah tahu diri ini nggak sanggup untuk ngebuang semua uang haram tersebut. Datang bala bantuan.
Apa itu bola para bantuan? penipu ya. Oh, Para penipu. Usaha taunya nipu. Habisin uangnya Jadi, bola bantuan. Dihabiskan lah ya Dan uang-uang itu. perlu waktu bertahun-tahun untuk menyadari bahwa itu tuh pertolongan Allah. Iya dong, namanya itu kan pasti ngerasain musibah Iya. kan. Jadi sebetulnya satu itu untuk gugurin dosa, dua untuk supaya uang haramnya nggak kemakan, tiga itu untuk melepaskan segala kemelekatan. Iya. Karena kalau misalkan masih ada apapun yang melekat di hati selain Allah, kamu punya sebanyak apapun nggak bisa menderita, nggak bisa bahagia, pasti ada penderitaan. Sampai akhirnya habis semua. Jadi jatuhnya restart, mulai ulang dari nol lagi untuk dunianya ya, untuk dunianya. Sampai akhirnya mulai dari nol, mulai lagi dari ya pernah kerja jadi kurir, nganterin paket banyak naik motor ke gang-gang ke pintu-pintu, mulai ngerasain lagi juga. dari nol, Masya Allah. mulai lagi dari jualan kaos kaki di pinggir jalan, apa aja sambil mulai ngaji. Cuman memang waktu itu diaturinnya adalah bukan kerja dan nyari duit dulu baru nanti ada waktu sisa ngaji. Tapi ngaji dulu. Ada waktu sisa baru nyari duit. Karena Mindsetnya diubah. iya yang saya diubah. Yang menjadi wajib itu adalah ngajinya dulu, Iya, ngaji. baru sisa waktu dari ngaji itu ya baru buat usaha. mencari dunianya atau rezekinya. Karena sadar ketinggalannya banyak banget deh. Pertama kali akhirnya mulai ngaji itu di Indo itu beres pengajian, anak-anak yang masih muda-muda yang peserta kajiannya itu setor hafalan ke ustadznya. Setor apa kamu? Al-Mutaffifin. Saya bahkan nggak tahu emang ada ya surat itu. Karena yang ditahu cuma 3 kul doang. Itu pun tanpa tajwid. Kata kasur nggak hafal itu juga. Jadi ya Allah hidup tuh 25 tahun. Waktu itu umur 25 ya. Ngapain aja selama ini hidup tuh. Ya udah akhirnya diterusin mulai belajar tahsin, mulai belajar tajwid, mulai menghafal. Mau si Allah kasih pengen kalau pada subuh dekat rumah ada kajian guru kami, semoga ini menjadi pahala jariah bagi beliau sudah wafat Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman. Datang beres dari situ di mana kajian lagi berangkat, beres zuhur masih ada kajian lagi, oh di situ ada berangkat. Ngomong Allah kasih pengen karena utangnya banyak banget sehingga capek nggak, lemah nggak, atau berat nggak jalaninnya. Ya Masya Allah ya, tapi dulu yang jadi motivasinya tuh gini, kalau ngelihat ada orang yang dia misalkan cuma 5 waktu nggak pernah ngaji gitu bahkan, tapi 5 waktunya kejaga, dia bisa masuk surga. Kalau diri ini, kenapa dia bisa masuk surga? Dia karena pasti dia nggak punya dosa sebanyak saya. Masya Apakah Allah. yang menonton ini ada yang pada jadi bandar judi juga? Pasti enggak. Maka dosanya pasti banyakan saya. Terus dengan dosa sebanyak itu kita enggak berusaha nambah amalan, Iya betul. enggak cuma 5 waktu misalkan duha, tahajud, atau bahkan menyampaikan gitu ya, berdakwah, berasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Modalnya kan beda gitu ya. Mereka 5 waktu cukup karena nggak pernah punya dosa sebanyak saya. Jadi motivasi untuk semakin giat lagi belajar itu ya. Dan memang dakwah itu untuk jadi rem sih. Karena kan kita ngobrol misalkan kayak gini tentang kebaikan. Tahu-tahu misalkan malamnya ditelepon oleh teman-teman dari dunia yang lama. Bro, ulang tahun nih. Dulu kita kerja sama bisnis bareng-bareng. Lu minumlah seteguk aja, masa nggak mau? Ya, kadang ada yang gugur, kadang ada yang goyang lagi imannya, kadang ada yang gitu lagi. Tapi ketika akhirnya kitanya baru aja tadi siang nyampein jangan, masa malamnya ngelakuin. Sedangkan kan pasti ada satu jenis manusia yang kita benci, yaitu adalah orang yang munafik, di depan A belakang B. Terus kalau kita ngelakuin itu, berarti saya baru saja menjadi jenis manusia yang paling saya benci dong. Jadi punya rem gitu, malu jadinya. Ya udah. Tapi ada ini nggak godaan yang paling kuat? Karena kan ngerasa transisi kehidupannya tuh kan sangat signifikan banget tuh kan. Sekalinya nggak ada, sekalinya lagi bagus banget, turun lagi, terjun payungnya tuh kan luar biasa itu kan, Bro. Habis semua. Tapi godaannya ketika mencoba untuk istiqomah di jalan dakwah atau ngajinya dulu deh gitu. Terus dengan ajakan-ajakan tadi apa yang paling berat itu ketika melawan yang tidak seharusnya dilakukan gitu? Paling berat ketika memang kehilangan uang itu kan pasti terbayang bahwa di sana tuh nyari duit gampang banget. Iya betul. Ya kan? Tapi waktu itu menanggulanginya dengan cara berpikir bahwa kalau memang semua kehidupan kita sebelum hijrah itu udah jadi kehidupan yang Allah ridho, kenapa kita kepikiran berhenti? Mudah. Bahkan pun dan detik ini juga misalkan kami menghubungi rekan-rekan kami yang sana, saya masih bisa balik lagi ke sana dengan nominal gaji yang sama. Detik ini juga karena mereka masih di sana gitu ya. Tapi ya kalau ujung-ujungnya bakal nyari Allah lagi, yang ngapain bolak-balik? Iya.
apalagi nggak ada yang menjamin kamu masih ada umur nggak ketika nanti pas Iya. balik lagi ke Allah. Belum tentu ada kesempatan ya. Salah satu memang keuntungannya waktu itu ngajinya salah satu yang banyak dilihat ya AA ya. AA game itu kan benar-benar ya tahu omongan orang tuh nggak ada artinya. Dunia itu ya ada gitu kitab-kitab yang disebutkan oleh AA akhirnya dicari dibeli ya, kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, kitab Al-Hikam ya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dibaca langsung dari sumbernya memang mengubah sudut pandang banget sih. Sehingga akhirnya memang salah satu bahkan dari pihak keluarga juga sempat ditanya serius mau akhirnya masuk di dunia kayak gini. Karena bahkan waktu itu ketika akhirnya sadar ini kurang, mesti benar-benar yang nyantren mukim ya. Ditanya serius mau kayak gitu. Kalau misalkan memang pengen ya nggak apa-apa sih, kami mah ridho aja. Tapi kan dulu benar-benar terbiasa pengusaha nyari duit selalu ada. Ini benar-benar mukim belajar ngaji doang. Beneran pengen. Keluarga juga mendukung ya guys. Ya. Waktu itu dapat beasiswa di Darut Tauhid. Ada program kader dakwah pesantren Al-Agim juga. Ya. Yang dia ada tes dulu dan alhamdulillah Allah izinkan lolos. Jadi dapat di situ sekitar 2 tahunan. Masya Allah. Jadi ngerasain yang mukim, yang nyantren, ya udah di situ. Yang benar-benar diaturin ya, harus bangun jam berapa, kegiatannya sampai malam tuh full semua. Iya, dari benar-benar nggak dikasih celah buat bermaksiat gitu. Beres kegiatan semua udah ngantuk duluan. Iya, udah capek. Plewet tidur nyampein. Jadi Bismillah memang ketika akhirnya ada yang mencaci, menghujat teman-teman yang dulu maksiat bareng misalkan juga jadi ada yang julid, ada yang apa. Alhamdulillah dengan apa yang disampaikan guru-guru kami waktu itu jadi kayak udahlah emang terbiasa dari waktu di Thailandnya emang nggak terbiasa ngikutin omongan orang, tapi lebih sering mengaruhin orang gitu ya. Lu ikut gua kerja bro, lu ikut ini. Orang mau bilang apa segala nggak mau. Makanya ketika Qadarullah di sana pun walaupun sekeliling pada pemakai narkoba ya, dari seumur hidup nggak pernah nyobain narkoba. Meskipun sekeliling para pemakai itu ya. Iya. Karena saya sadar posisi yang waktu itu itu dapat hasil mikir. Kalau dan orang sekeliling yang udah pada kecanduan itu udah kayak nggak kayak orang, udah kayak dongo banget. Ada yang kalau nggak pakai sabu itu dia nggak bisa diajak ngobrol, melongo aja gitu. Kadang sampai ngancam. Ya Allah. Udah kayak robot rusak efeknya gitu. Ya. Iya udah nyampe kecanduan, udah nyampe kayak gitu. Mikir tuh lemot, ngobrol. Tadi gue ngomong apa ya? Bukan sampai nanya, ini kok di mana sih? Lu seskip itu otak lu gitu. Jadi kayak ngeri amat gitu. Dan kalau gue jadi sebodoh itu ya lepas dong semua semua uang yang besar didapat itu, makanya nggak mau nyentuh sama sekali kalau untuk itu. Jadi dari waktu masih di dunia itu pun emang nggak suka dipengaruhin orang, nggak suka ikut-ikutan. Dari zaman sekolah masih kecil juga kalau misalkan orang kebanyakan ngelakuin itu, maka saya pilih yang orang lakuin, yang orang nggak mau lakuin itu yang saya ambil gitu. Jadinya ketika sudah dan ngefek sih memang ketika akhirnya sudah di keislaman, orang mau ngomong apa kayak dia mau anggap gua nggak asik atau gimana, biarin aja. Tuhannya kan bukan mulut dia gitu. Iya. Alhamdulillah loh, jadi santri juga kan berarti kan ya. Jadi santri lagi, Masya Allah. SAG jadi gelarnya. Apa itu SAG? Santri Agim. Kesajian agama ya guys. Sudah belajar bahkan menjadi santri, lulus menjadi santri. Santri sebenarnya bukan ini sih, bukan seumur hidup menjadi santri ya. Tapi kenapa akhirnya mau terjun di dunia dakwah nih Pak Arti nih? Satu itu doa dari ada guru-guru kami yang Masya Allah sebelum masuk ke DT. Tadi yang saya sebutkan Kiai Haji Ustaz Ahmad Fathur Rahman, beliau kiai kalau di Bogor sih insya Allah satu-satu yang karena wafatnya udah lumayan lama ya, pasti tahu beliau. Dan beliau juga guru bahasa Arab di Bogor, mengajar di banyak sekolah. Beliau ini benar-benar kayak yang ngerangkul gitu. Kok Denis mampir ke rumah bapak, mampir diminta nginep, lurut aja udah nginep jam 2 dibangunin, diajak tahajud sama dia. Oleh beliau yang tadinya ya jelas kehidupan kayak gitu, tahu-tahu diajak tahajud 2,5 jam tuh berdiri ngantuk-ngantuk ikutin beliau, tapi udah ikutin dakwah pasrah. Masya Allah. Dan ketika setelah selesai melakukan semua rangkaian ibadah sholat malam tersebut, beliau hati hanya bisa disentuh hati ya dengan tulusnya menangis mendoakan, Bapak doakan semoga Denis menjadi mubalik. Masya Allah, ya Allah, doa kiai ya, doa guru. Doain bener, ya Allah. Yang orang lain tuh bisa jadi terkabul.
nyari di mana orang yang peduli amat sih sama orang Cina yang lagi tobat ini, ngapain dipeduliin? Nyampe sengaja dia dipanggil datang ke rumah, ayo kita belajar, pengen belajar apa Bapak ajarin. Ya, kebiasaan ibadah, ayo bangun udah waktunya. Jam 2 dibangunin terus sampai subuh nggak tidur lagi, diajak sholat tuh berdiri terus. Kok sebegini baiknya, Bapak? Mau ditanya juga apa yang mau disampaikan Pak, dan nggak ngerti apa-apa. Ya itulah Islam enaknya. Sampaikan Allahnya satu ayat, lagian kan tugas kamu nggak bikin orang suka, tapi adalah biar Allah suka. Dan memang iya kalau kita bicara tentang apapun selain agama, contoh strategi marketing paling tepat untuk bisnis ini adalah dengan cara ini. Kata saya benar, kata orang lain belum tentu. Betul. Karena standarnya akal manusia. Jadi kalau misalkan kita berkata, teman-teman semua yang menyaksikan, orang Islam wajib sholat, tahu. Siapa yang berani bantah? Jadi tugas kita hanya meyakinkan yang kita sampaikan itu nggak asal, entah ada di Quran atau ada di hadis sahih. Yang kedua, ahsannya ya, sebelum menyampaikan kita udah lakuin. Masya Allah. Kayak misalkan pengen ajak orang duha, jangan pernah nasehatin orang untuk duha sebelum kamu udah duha duluan. Menjadi contohnya ya. Gitu ya. Jadi ya beliau memang sih yang banyak, almarhum Masya Allah, beliau pernah berdoa, Bapak celetuk kayak celetukan, Bapak mah meninggalnya nanti pengen umurnya kayak Nabi aja, lagi sehat umur 63 wafat. Allah sayang beliau Masya Allah. Dan permintaan beliau itu salah satunya permintaan beliau waktu itu. Dan memang ketika akhirnya menyampaikan, memang tadi balik lagi jatuhnya ya rem ya, untuk ngerem, dan juga ya tadi ya ngelihat orang lain dengan amalan yang istilahnya wajib-wajib doang, bismillah masuk surga, karena orang lain dosanya pasti nggak sebanyak saya. Insya Allah. Jadi dari semua yang nonton ini dosanya pasti saya yang paling banyak, karena justru paling banyak, maka harus paling banyak, harus lebih banyak melakukan yang lain. Begitu waduhnya ya guys. Yang di luar yang cuman yang wajib, yang 5 waktu, yang segitu-segitunya. Kalau enggak, ngerasa ya tadi nggak tahu diri lo udah ditolong Allah sampai sebegitunya, terus nggak pengen ngelakuin lebih untuk Tuhannya. Jadi ya udah akhirnya nggak tahu ya, suka ngomong juga kali ya, udah gitu. secara ininya mah, udah gitu emang ada yang nyebutnya kayak bahasa ininya mah, lu teh gampang dijual katanya. Makanya dulu pernah ada yang nawarin pengen jadi boy band. Karena dulu kan rambut pirang. Gitu ya. Jadi diajakin jadi boy band mulai ini kan. Cakep. Diajakin mau nggak jadi boy band. Ya apa-apa Korea. Yang datang tulang lunak semua. Gitu. Dan tahu ini adalah izin ya. Casing ini akan dihisap. Tahu dulu guys, daripada menggunakan casing ini untuk jadi playboy syariah, mendingan ngajakin orang haji. Playboy syariah. Itu kenapa aktif juga di medsos ya? Iya. Karena perangnya memang di situ sih. Yang ngajak maksiat di situ. Kalau misalkan ada orang ngaji belum tentu seminggu sekali. Udah gitu setiap hari tapi mereka buka handphone. Kalah atau kita intensitasnya. Masih banyak yang terjun ke situ juga. Mau nggak mau. Gimana ketika ikut di medsos di bidang dakwah kan cukup beragam tuh ya. Secara perjuangannya kan akan beda lagi dengan yang di offline tuh. Ya nggak apa-apa sih. Ya upload ya apa adanya. Sampaiin yang menurut kami benar dan menurut Quran dan Sunnah benar. Ya udah sampaikan aja. Ketika udah disampaikan, orang lain jadi baik. Allah yang ubah, bukan gara-gara saya. Orang lain gak jadi baik, malah mencaci, menghujat. Ya dia yang rugi, dia yang dolim. Ya. Dan kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Terus kalau dia malah jahatin gimana? Ya emang kita berbuat baik kan bukan supaya dia suka, karena Allah suka. Sepakat. Jadi artinya kita melakukan kebaikan kepada orang lain itu ya berharap keridhaan dari Allah, bukan berharap akhirnya dia membantu kita juga gitu. Itu juga tadi yang istilahnya semakin yakin sama Islam. Karena tadi cara pandang Islam terhadap masalahnya itu beda kan? Yang tadi kita bahas bahwa beda perspektif. Di kepercayaan lain, ketika kita bicara masalah itu masalah adalah sesuatu yang harus dijauhi supaya kamu bahagia. Maka berbuat baiklah kamu supaya kamu ya nanti kalau ada masalah ditolong orang atau dia jadi nggak cari gara-gara sama kamu. Ya. Tapi di dalam Islam, makin kamu beriman, makin kamu digeprek masalah. Iya kan? Semakin mencoba untuk taat, ibadah makin rajin, makin pokoknya berserah diri sama Allah ya. Ujian makin berat, naik kelas lah ibaratnya ya. Dan banyak ya contoh Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua. Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu wa hum la yuftanun." Kalau kita terjemahin pakai bahasa kita, jangan kalian ngaku udah beriman, terus nggak akan diuji gitu. Atau di Al-Baqarah 155 dan 214-nya dari mulai yang walana buluwannakum bisyai
Dan yang 214-nya intinya sama. Jangan kalian ngaku bakal bisa masuk surga padahal kalian belum diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Dengan diuji kekurangan buah-buahan, harta, jiwa, dan segala macam. Sampai di ayat 214-nya orang-orang ini bicara orang soleh. Bicara orang yang nurut sama Allah dan Nabi-Nya. Mereka sampai berkata, "Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah?" Kok makin taat malah makin mereka dikeprek masalah sampai sebegitunya. Sampai bertanya. Sehingga akhirnya di ayat 155 Allah tutup dengan wabasyiris sabirin. Berikan kabar baik bagi orang yang Sabar. Siapa mereka? 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika ditimpa masalah, musibah, mereka berkata, kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Bahwa diri ini bahkan jangankan harta dan jabatan, diri ini sendiri pun bukan punya kita, punya Allah. Betul. Sehingga dengan itu bahwa iya ya, itu sumber penderitaan orang yang pertama. Ketika ngerasa punya. Kalau motornya hilang sedih nggak? Sedih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata ada orang lain namanya Pak Agus tinggal di desa Sragen, RT 3 RW 5, motornya hilang juga loh. Sedih nggak? Enggak. Kenapa? Satu, bukan punya gua. Satu, bukan punya saya. Dua, nggak kenal. Makanya ketika akhirnya jabatanku, followerku, hartaku, segala macam ngerasa punya, selamat bersedih. Ya. Jadi justru Allah tuh tahu bahwa justru cara paling bahagia, cara manusia untuk bisa bahagia, justru dengan lepas dari itu semua. Itulah Islam. Aslama yuslimu, lepas kan. Semuanya udah lepas. Berserah ya. Makanya kita lihat orang yang udah punya pasangan tampan, cantik, rupawan, pasangan song, cerai juga. Song Joong Ki, Song Hye Kyo, ya kan? Udah gitu kalau bahagia dari popularitas, pada bunuh diri artis. Betul. Berapa banyak artis Korea bunuh diri? Michael Jackson bunuh diri, ya. Padahal Michael Jackson itu pernah sampai nyewa satu gedung mall, orang lain nggak boleh masuk. Kenapa? Karena kalau masuk nanti orang ribet pengen foto sama tanda tangan. Beliau cuma pengen ngerasain gimana sih rasanya kayak belanja kayak orang normal tanpa ada yang minta foto dan lain-lain. Orang udah seterkenal itu mati bunuh diri stres dengan popularitasnya. Sedangkan kita lihat TikTok zaman sekarang. Mandi lumpur demi viral, kasih gift mawar tampol sendal ya, viral enggak jeding iya ya. Sehingga akhirnya itu orang udah punya semuanya, di Thailand udah punya semuanya, tapi kok nggak bahagia ya. Memang ternyata ya bahagia itu justru dengan itu semuanya lepas, ganti sama Allah. Masya Allah. Hati kita cuma segini-gininya, sempit. Terus di situ ditaruh harta, jabatan, pasangan, segala macam ya. Terus diselipin Allah sedikit. Ya wajar atau sempit. Suka susu sapi murni nggak? Suka. Tapi kalau susu sapi murninya mohon maaf dicampur sama tai sapinya diaduk, nggak mau. Ya nggak dong. Diaduk loh nggak kelihatan. Iya. Tetap nggak mau. Kan campurannya. Tetap nggak mau dong. Iya dong. Ya manusia aja ternyata pengennya yang murni. Terus Allah yang zat yang maha suci kita campur STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ya. Jadi kayak saya nggak tahu diri aja. Jadi ya justru cara Islam membuat manusia bahagia itu adalah bahagia yang murni. Bahagia yang membuat kamu berbuat baiknya pun murni. Masya Allah. Gitu ya. Makanya kita lihat, pantesan ya orang soleh zaman dulu, para nabi orang soleh. Dosa para nabi mah terampuni, maksum. Pahala jelas jauh lebih banyak. Ya. Tapi kok masalahnya lebih berat daripada kita. Sakit, berkepanjangan. Terus nggak pundung gitu. Nggak ngambek. Apakah Nggak Nabi coba kalau Nabi pundungan nggak ada wibawanya, wahai Rasulullah kenapa hari ini tidak berdakwah? Ambung kemarin gak diledekin mulu. Islam nggak akan sebesar ini, brother. Tapi beliau mah jangankan dicaci, mau dibunuh kayak mangga. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai diri ini, sehelai rambut pun nggak akan jatuh kalau Allah nggak kasih izin. Lempeng wae terus berbuat baik. Tapi kok dia kan jahat sama kamu? Ya, emang saya bantuin dia bukan supaya dia suka, karena Allah suka. Udah gitu aja. Ya. Tapi kok kamu kan korban. Kalau kamu kan disebutin tuh keburukannya. Kalau mau jujur mah, keburukan yang dia ucap, dia julitin lebih sedikit daripada kehinaan diri kita yang asli. Dihina, Dennis lu banyak omong. Dia cuma dibuka satu keburukan saya, ya Allah. Engkau tahu aku pernah ngapain aja. Bisa jadi kita banyak utang, banyak cicilan, macam-macam gitu ya. Tapi enggak ditutup. Jadi ketipu topeng, hati-hati.
Saya izin ya, belum nemuin contoh yang lain ya. Misalkan ada bos makan sama karyawannya 3, si bos mules, terdengarlah suara merdu gitu. Punten ini. Dan para karyawan mulai merasakan sesuatu yang beracun memasuki paru-paru mereka ya. Baunya nggak nyaman nih. Si bos nggak enak berkata, aduh maaf bau ya kelepasan. Masalahnya besok gajian bro. Ya. Pada senggol-senggolan, wangi bos, wangi kan wangi. Oh iya wangi. Main aman ya. Akhirnya si bosnya jadi ngerasa, serius? Jangan-jangan aku manusia yang diberi kelebihan oleh Allah, manusia si kentut wangi gitu. Akhirnya dia tenang gitu. Tertipu dengan kenyataan yang asli. Udah gitu ketika akhirnya besoknya dia makan bareng sama pengusaha yang lain. Sekarang mah tanpa ragu. Kalau kemarin dipirit-pirit, sekarang bablas. Nyampe naik badannya. Karena ada tekanan dari bawah gitu ya. Maka temen-temennya yang gak garap digaji sama dia, jujur dong. Iya. Bro, habis makan bangke apa? Ya, misalkan gitu ya. Nggak terima. Saya tidak terima. Kemarin 3 manusia bersaksi bahwa kentut saya wangi. Ketipu topeng. Iya. Iyalah, kalau kita mau jujur, bener-bener jujur sama diri sendiri ini, ketika diri ini dicaci, dimaki, nggak ada hak kita marah. Karena yang dibuka oleh Allah cuman sedikit, lebih banyak yang Allah tutupi. Dan juga Allah tahu diri ini yang asli seperti apa. Enggak, tapi nggak diumumin sama Allah. Tidak dihinakan, masih ditutupi. Sehingga akhirnya ya jangan sampai ketipu topeng kemana-mana, tangan misalkan kebiasa dicium, dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil public figure. Allah mah tahu lah siapa diri kita yang asli. Sehingga akhirnya coba orang hidup kayak gitu ya. Berbuat baik juga lempeng, benar-benar karena Allah suka, bukan supaya orang lain suka. Enak bro hidup kayak gitu. Tenang gitu. Tenang, lempeng. Ke muka juga ngaruh loh. Kalau misalnya ada orang hidung runcing kayak abis diserut gitu ya, atau kayak perosotan TK gitu, alisnya kayak ulet bulu, tapi setiap kali ketemu mukanya gini nih, merengut. Lisannya keluarnya cuma 3, kalau nggak gibah, julid, fitnah, yang nggak enak semua. Ngapain lu datang? Mau minjem duit ya? Padahal mau bagi-bagi duit, lagi milad. Langit mendung, Allah nggak bener nih, bakal kacau urusan macet banjir nih, hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dimaki-maki. Ya. Bangun tidur, badan remuk, bohong, badan remuk mah mati bro. Kerja, aduh pusing bro, kepala gue pecah, bohong. Kepala pecah mah udah berantak, udah kaget satu kantor ya. Sekali bayi. Tampan, cantik, rupawan, ya. Tapi yang keluar dari mulut itu cuma fitnah, gibah, ya. Ada orang lain dapat nikmat, paling bapaknya korupsi, enak teh ngucap gitu ya. Akhirnya lama-lama pengen deket-deket nggak orang kayak gitu? Enggak lah. Enggak ya, males. Ke muka juga jadi, bandingkan dengan orang yang nggak ganteng, hidungnya mungkin agak gepeng misalkan, tapi benar-benar lillahi ta'ala, menghargai orang, mikirin urusan orang lain daripada dirinya sendiri, dan juga benar-benar berusaha pengen jadi manfaat. Ada masalah nggak pengen nyalain siapa-siapa, dia terus berusaha memperbaiki diri. Enak nggak ketemu orang kayak gitu? Enak banget sih. Enak. Ya, lepas hidupnya tuh udah lepas, udah bener aslama yuslimu, lepas dari itu semua, happy dia bro, bahagia, dan bahagianya tuh gak terbatas suatu apapun, karena murni karena Allah, dan Allah nggak mungkin sia-siain. Iya pahit dijahatin, iya pahit dikhianatin, tapi Allah mah gak nyanyain gitu. Apalah artinya satu dunia yang kita inginkan semuanya kita terima, tapi Allah benci, cilaka. Apalah artinya satu dunia mengagumi, memuji, satu dunia mencaci maki, tapi Allah sayang, selamat tetap. Jadi ya udah, lama-lama lebih enak dilihatnya, lebih nyaman. Apalagi secara medis mah, cemberut dan marah itu menggerakkan 13 otot wajah, dan kalau tersenyum hanya menggerakkan 6 otot wajah. Masya Allah. Sebenarnya udah jadi ustadz ini sebenarnya. Masya Allah. Karena begini kok. Sebenarnya kan kita kan salah satu hadis Nabi ya mungkin ya, bagaimana menjadi orang yang terbaik, yaitu orang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin juga nih cara Koko juga dengan latar belakangnya, dengan dunia yang sangat terjun payungnya luar biasa, jalurnya kiri kanan tengah muter-muter entah kemana lagi gitu kan. Tapi mungkin dari sini kan kita menjadi dapat hikmah nih buat sahabat rukun juga, bahwa
ya kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari orang lain, salah satunya ya dengan mungkin Kokoh sharingnya kita gitu kan. Kita membuat di Rukun Podcast juga. Dan jangan, mungkin poin yang paling penting dari sharingnya Kokoh itu, jangan pernah merasa cukup ya untuk belajar itu ya. Atau jangan pernah merasa goyang ketika orang lain ngomongin kita terkait perjuangan kita di dakwah ya. Satu, memang surga kita bukan di mulut mereka. Dua, kalaupun sekarang kita berada di jalan kebaikan, bukan kitanya yang hebat, Allah yang nolong. Allah yang menentukan. Mungkin beres dari sini nanti kita ngelihat ada orang tetangga kita cari duit dari gelap sampai gelap, gak pernah kelihatan di masjid, gak pernah kelihatan di pengajian. Dalam hati tersungging ucapan kayak, ngaco nih orang nih, gak sebaik kita, misalkan gitu. Hati-hatilah, kita nggak tahu dia kayak gitu, bisa jadi 5 waktunya tetap terjaga dan tahajudnya lebih banyak daripada kita, nggak tahu kan, nggak kelihatan. Dan kondisinya bisa jadi dia memang yatim piatu, anak paling besar dari banyak bersaudara, mau nggak mau mesti kerja. Kita bisa ngaji, kita bisa di dalam dunia kebaikan, ada waktu buat ibadah dan segala macam karena kerjaannya enak. Kok kerjaannya enak? Ya itu kan ternyata kuliahnya tinggi. Kok bisa kuliahnya tinggi? Kan kita punya orang tua yang mampu. Jadi pertanyaannya, kitanya yang hebat atau Allahnya yang nolongin teh? Jadi enggak lah, selalu, bahkan ini jadi motivasi ya. Kalau misalkan kadang ada yang cerita, keluargaku tuh, ibuku tuh, adekku tuh, iniku tuh belum pada mau sholat, belum pada mau nutup aurat, di rumah dia yang soleh sendiri misalnya. Yang harus bisa kita pikir adalah, kalau Allah mau, bisa mereka yang jadi ahli taat dan kamu mah ahli maksiat sendirian. Kalau bisa akhirnya pengen ngaji tuh Allah yang nolong. Ya. Dan ketika Allah sudah pilih kamu punya kebaikan tersebut, kamu lagi dikasih pahala dakwah dengan lingkungan kamu yang belum mau sholat. Ya. Jadi untuk menghargai nikmat dari Allah untuk dipilih dapat hidayah tersebut, jadi kebaikan bagi orang. Oke, lo awal ngaji gara-gara galau diputusin pacar atau gara-gara utang ke pinjol, nggak apa-apa. Tapi setelah akhirnya mulai ngaji terus tenang, yuk fokus jadi manfaat. Ya, jadi kebaikan. Karena kalau misalkan cuman berdoa minta dikabul, berdoa minta dikabul, berdoa minta dikabul, terus aja kayak gitu. Terus buat apa esensinya Allah ngasih kita ujian? Seolah-olah kalau berdoa minta dikabul begitu terus, Allah hanya kayak dijadikan alat agar doa kita dikabul. Terbukti pas akhirnya kita nggak punya keinginan, enggak, kendor ibadahnya. Padahal dengan itu sebetulnya jadi sadar bahwa iya ya, saya teh hamba. Saya pikir masalah sekecil ini bisa selesai, uang saya banyak, teman banyak, kok nggak beres-beres. Ternyata memang masalah baru selesai jika Engkau tolong ya Allah. Iya betul. Jadi mulai sadar, iya saya teh hamba. Kalau udah sadar diri ini hamba, jadi ngelakuin berbagai macam cara untuk menyenangkan Tuannya, untuk kepada Allah. Ya, baru dari situ bisa mulai fokus jadi manfaat, untuk jadi kebaikan. Orang lain seperti apapun ya memang bukan mereka yang saya kejar, Allah. Murni jadi berbuat baiknya. Tips kok, terakhir kok. Bagaimana biar ketika teman-teman mungkin sahabat rukun ya yang lagi nonton punya latar belakang yang mungkin agak similiar nih, agak mirip atau bahkan berbeda nih, tapi beranjak dengan pola yang sama mau hijrah nih. Gimana sih cara yang menurut Kokoh itu yang perlu mereka lakukan? Kalau mereka belum hijrah dan sudah mulai kepikiran gitu ya, saya nggak mau selamanya kayak gini, maka berarti yakin yang sedang mereka lakukan nggak baik. Karena balik lagi tadi, kalau kehidupan mereka sebelum hijrah itu udah jadi kehidupan yang benar dan baik, ngapain kepikiran tobat? Betul. Ngapain kepikiran hijrah? Iya betul. Dia kepikiran buat hijrah karena satu kan? Iya, nggak bener ini teh. Saya nggak pengen karena menyadari bahwa yang kalau misalnya jalan itu nggak benar. Ya udah silakan dilanjutkan, dijalanin dan jangan pernah ada pikiran bahwa diampuni nggak ya dosa saya kepalang banyak. Was-was syaiton main tuh di situ untuk supaya udahlah kepalang basah nyemplung aja. Enggak, itu was-was syaitan. Kenapa? Karena setan nggak suka kita untuk berhenti, untuk hijrah, untuk tobat. Maka mereka cuma bisa bisikin, ya. Kan ketika akhirnya manusia tobat wudu, apakah pas wudu tahu-tahu ditekel dari belakang? Nggak bisa ngapa-ngapain dia, nyekek dari nggak bisa. Kita di rumah nyetel MP3 Quran 24 jam, dia mencet tombol matiin aja nggak bisa. Segitu lemahnya inna kaida syaitona kana doifa. Lemah tipu daya syaitan. Mereka cuma bisa pas ada tamu, jangan Quran mulu dong, ganti ada lagu Blackpink baru nih misalkan gitu ya. Akhirnya diganti. Padahal kalau nggak diganti
Nggak bisa apa-apa. Kok dibanting tiba-tiba murotal MP3-nya. Atau kalau bisa dimatiin serem, Bro. malah jadi horor. Jadi ya terusin. Ya. Cukup perlu berapa kekecewaan lagi untuk sadar bahwa semua kebahagiaan itu nggak bisa didapat kecuali kita mendekat kepada Sang Penggenggam hati. Kalau udah Allah yang jadi tujuannya, Bismillah. Sehingga setiap kali ada masalah itu, kadang masalah itu cara nyelesainnya nggak usah diapa-apain, nggak usah pakai tips, trik, strategi, nggak usah. Benar-benar semudah kita ganti sudut pandang bisa langsung beres tuh masalah. Contoh ya, kita dikasih minum misalkan botol air mineral, setelah habis kata saya sampah tuh masalah harus dibuang. Coba kata pengusaha daur ulang, dikumpulin tuh nafkah ini teh, masya Allah, padahal bendanya sama. Ini masalah. Kalau kita pakai sudut pandang dunia, selalu pasti jadi berat. Tapi kalau sudah pakai sudut pandang akhirat, dijahatin kayak gugur dosa, sadar pengen ke surga. Pas udah berbuat baik, jadi pahala, dianya malah jahatin. Yang penting udah jadi pahala. Bukankah itu 2 tiket utama ke surga? Digugurin dosa sama dapat pahala. Kalau kita setiap kali berbuat baik terus masih kesal terus, tinggal ngaca terus ngomong sama yang dikaca. Bisa jadi kamu emang gak pengen surga ya. Makanya baiknya tuh masih terbatas gitu. Ya. Atau mungkin ya karena memang kita segitu cintanya sama dunia. Masya Allah. Bisa rohani aja. Entah lihat kuburan, dulu dia lebih kaya dari kita. Atau kalau dulu pernah kayak ke rumah kanker Indonesia, ketemu perempuan umur 20 tahun, tangan kanannya entah kenapa udah nggak ada dan sudah botak kena kemoterapi. Dia yang ngajakin ketawa. Enakan saya tahu kapan meninggalnya jadi bisa siap-siap karena udah divonis dokter. Yang lain mah belum tentu. Atau pernah waktu ke Lombok ketemu teman-teman tunarungu, ketemu orang-orang yang dari lahir hingga detik ini nggak pernah dengar satu bunyi apapun. Murni tunarungu, nggak bisa dengar apa-apa. Tapi bisa waktunya azan berkumandang dia yang ngajakin sholat. Sehingga ketika itu ya Allah, dia udah setting di handphonenya ya. Jadi kalau ada waktunya sholat ngegeter gitu. Ini apa kabar? Kuping selama ini dengar waktunya sholat azan cuek aja. Kalau udah ketemu yang kayak gitu, langsung jadi receh masalah kita, Bro. Apa kabar dengan orang yang masih kesel gara-gara kalah main Mobile Legends sampai matiin handphone? Jadi ya udahlah, ke arah sana aja, Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ini daging semua ada banget. Ini persis banget sama kayak Agim ini Bang Koko ini. Bener-bener berguru banget. Masya Allah. Terima kasih banyak kok. Berkenan sharing dengan Rukun Indonesia ini. Di sini alhamdulillah. Masya Allah. Semoga ini jadi amal kebaikan kita juga buat sahabat Rukun juga dapat inspirasi nih kok. Demikian ya guys, alhamdulillah kita sudah ngikutin reaction videonya dari channelnya Rukun Indonesia tentang kisah perjalanannya hijrahnya Koh Denis Lim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih kepada Anda yang telah menonton sampai detik ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Saya Titin Setiasi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.